Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Al-Kautsar yang Allah muliakan, alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan, mensyukuri karunia Allah, mengikuti, meneladani, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dua alat kebahagiaan di dunia. Demikian juga dua alat keselamatan di yaumil qiyamah kelak. Insyaallah kita semuanya yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibahagiakan dengan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir. Insya Allah kita akan membahas tafsir surat Yunus ayat 94 hingga akhir surat ayat 109, dan insya Allah jika memungkinkan waktunya kita lanjutkan surat Hud ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Ayat 94 surat Yunus merupakan tathbit lil ummah. Imam As-Sa'di menyebutkannya tathbitun lil ummah, penguatan kepada umat tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika, jika engkau wahai Muhammad berada dalam keraguan tentang semua yang kami turunkan kepadamu, maka tanyalah mereka dahulu yang membaca kitab Taurat dan Injil. Imam Qatadah menyebutkan bahwa ayat ini bukan menunjukkan keraguan Nabi Muhammad tentang Al-Quran, tapi sesungguhnya adalah pelajaran untuk kita umatnya. Karenanya Imam As-Sa'di menuturkan ayat 94 sampai dengan 95 adalah pelajaran bagi umat untuk tidak melakukan dua hal. Yang pertama, asyakku, meragukan Al-Quran. Yang kedua adalah al-kadhibu bi ayatillah, mendustakan ayat-ayat Allah. Meragukan Al-Quran, apalagi sampai mendustakan ayat-ayat Allah, itulah yang Allah catat, fatakuna minal khasirin di akhir ayat 95. Jika kedua perilaku buruk itu dilakukan, maka ia pasti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Al-khasirin, merugi dunianya dan tentu merugi pula akhiratnya. Ayat 94 sampai dengan 95 menjadi catatan besar bagi para ulama tentang sikap umat Rasul terhadap Al-Quran. Dahulu umat-umat sebelumnya ada yang mendustakan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terulang kembali. Maka diingatkan oleh Allah, jika engkau ragu terhadap yang diturunkan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad, maka tanyalah orang-orang sebelummu, yaitu para ahli kitab. Imam Ibnu Katsir mengkaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya di surat Al-A'raf, yaitu ayat 157, bahwa mereka menemukan yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, nama Nabi Muhammad, bahwa beliau akan menjadi Rasul akhir zaman, tercantum di dalam kitab-kitab mereka. Maka mereka yang membaca akan meyakini
Mereka yang membaca akan mengimani Nabi Muhammad. Tidak perlu meragukan lagi, karena semua orang-orang terdahulu, ahli kitab terdahulu juga diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab-kitab mereka. Sedangkan ayat 95 mengingatkan kita semuanya bahwa orang-orang yang mendustakan, yang tidak mempercayai ayat-ayat Allah akan termasuk golongan yang merugi. Kerugian yang paling berat adalah saat di yaumil qiyamah kelak, dengan azab Allah yang sangat pedih. Karenanya dilanjutkan di ayat 96 dan 97 bahwa sesungguhnya hidayah itu mutlak di tangan Allah. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Semua yang Allah tetapkan bahwa mereka akan mendapatkan azab Allah di yaumil qiyamah kelak, tidak akan mungkin beriman kepada Al-Quran, tidak mungkin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini dikaitkan dengan banyak ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan hidayah, petunjuk, dolalah, kesesatan. Man yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang dapat memberi petunjuk. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan anugerah yang termahal, anugerah yang teragung, yaitu hidayah. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut persoalan hidayah ini adalah urusan Allah. Namun kita ikhtiar, namun kita terus berusaha dengan berbagai cara, menambah ilmu, meningkatkan ibadah, kemudian juga mengajak orang-orang berbuat baik, mengingatkan tentang kebaikan, nikmat-nikmat Allah, rahmat Allah yang tiada terhingga, sehingga insya Allah ketika kita sudah maksimal ikhtiar, ditambah dengan doa-doa kita, maka hidayah ini Allah akan kekalkan hingga kita dicatat sebagai hambanya yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hidayah dan kesesatan? Bagaimana petunjuk dan kesesatan? Ayat 97 bahwa seseorang itu bisa jadi mendapatkan sedikit ilmu, bisa jadi mendapatkan sedikit pengetahuan, tapi kalau Allah tetapkan hidayah, ia mendapatkan petunjuk. Demikian juga orang yang mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan banyak petunjuk, mendapatkan banyak ajakan, jika Allah kehendaki, ia pun mendapatkan petunjuk. Namun mereka yang mengabaikan tanda-tanda petunjuk Allah, mengabaikan ciri-ciri anugerah Allah yang bernama petunjuk, maka sampai kapanpun ia tidak akan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai disebutkan oleh Allah, walau ja'athum kullu ayah, meskipun telah datang, telah ia saksikan sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta yarawul azabal alim. Batas waktunya adalah ketika melihat azab, barulah ia mengimani Allah. Ketika melihat azab yang sangat pedih, barulah kemudian menyesal dan ingin kembali hidup di dunia untuk mengimani Al-Quran, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayat 94 hingga ayat 97. Insya Allah kita jadikan sebagai pedoman kita, terus-menerus meningkatkan ibadah dan amal soleh kita, kebaikan kita, ikhtiar maksimal, berdoa sungguh-sungguh, insya Allah kita tetap dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 98, Allah kisahkan tentang kaum Nabi Yunus. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Amr Khalid hafizahullah, bahwa surat Yunus ini yang ayatnya 109 justru tidak bicara tentang Nabi Yunus. Nama suratnya surat Yunus, surat Nabi Yunus, tapi tidak berbicara tentang Nabi Yunus.
Hanya satu ayat yang berbicara tentang kaum Nabi Yunus, yaitu ayat 98. Tapi kaum Nabi Yunus dikhususkan oleh Allah. Takhsisun minal umam as-sabiqah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, mereka ini dikecualikan dari apa yang Allah berlakukan kepada umat-umat sebelum Nabi Yunus. Maka mengapa tidak penduduk suatu negeri itu beriman, lalu imannya bermanfaat untuk mereka, tidak diazab oleh Allah selain dari kaum Nabi Yunus. Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dari kehidupan dunia ini, dan kami berikan waktu untuk mereka bersenang-senang hingga batas waktu yang Allah tentukan, yaitu kematian. Kita ingat di surat As-Saffat ayat 147 sampai dengan ayat 148. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu famatta'nahum ila hin. Kisahnya panjang. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di sebuah kampung namanya Ninawa. Tidak ada yang mau mendengar, tidak ada yang mau mengimani dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Maka kemudian beliau berpindah ke kampung yang lain, menaiki bahtera atau kapal laut. Karena muatannya sangat penuh, maka singkat cerita Nabi Yunus diundi, seluruh penumpang diundi, siapa yang harus keluar dari kapal tersebut masuk ke dalam lautan. 3 kali diundi, nama Yunus bin Matta selalu keluar. Maka dengan sukarela beliau masuk ke dalam lautan yang nanti dimakan oleh ikan dan diselamatkan ke dasar lautan. Kemudian setelah peristiwa itu, Nabi Yunus kembali ke kaumnya, kembali ke kampung Ninawa. Dan Masya Allah, itulah kehendak Allah tentang petunjuk. Fa'amanu, mereka semuanya beriman kepada Allah. Karena imannya itulah mereka diselamatkan oleh Allah dari azab. Ini takhsis, ini istitsna, pengecualian. Hanya kaum Nabi Yunus ketika nabinya pergi, karena mereka tidak beriman, tidak diazab oleh Allah. Kaum Nabi Nuh ketika Nabi Nuh pergi, karena mereka ingkar, Allah azab. Kaum Nabi Lut pun demikian. Inilah yang disebut dengan takhsis surah. Surat Yunus namanya adalah nama tentang Nabi Yunus alaihissalam. Tidak bicara tentang Nabi Yunus. Hanya satu ayat, ayat 98 berbicara tentang kaum Nabi Yunus. Tapi itulah keistimewaan. Itulah perlakuan khusus kepada kaum Nabi Yunus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerima iman mereka dan kemudian mereka dikecualikan dari azab yang menghinakan. Mereka diberi waktu untuk menjalankan kehidupan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa masya Allah. Semuanya adalah berada dalam kehendak, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Masih dikaitkan dengan keimanan, dengan petunjuk. Jika Allah menghendaki, maka semua manusia di muka bumi ini akan beriman kepada Allah. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Inilah sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul ingin semua umatnya beriman. Semuanya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul bersungguh-sungguh. Rasul sallallahu alaihi wasallam amat sangat ingin semuanya beriman. Allah ingatkan bahwa urusan petunjuk ada di tangan Allah. Apakah kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, hendak memaksa manusia sehingga semuanya beriman kepada Allah? Tentu kita katakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang petunjuk adalah mutlak. Manusia hanya berikhtiar sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur kisahnya adalah bahwa pamandannya Abu Thalib pada akhirnya juga tidak beriman kepada Allah. Ini persoalan petunjuk.
pada Nabi Muhammad pasti sudah sungguh-sungguh menginginkan dan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan pula, diperkuat pula dengan ayat 100, dan tidak ada siapapun di dunia ini yang beriman kecuali dengan izin, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang mereka yang tidak mau beriman akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Karenanya lihatlah dan perhatikanlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti dan tanda kebesaran Allah yang ada di langit, yang ada di bumi. Dan sungguh semua bukti-bukti itu, semua petunjuk-petunjuk itu tidak akan berguna jika mereka memilih untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka semuanya tidak menunggu, melainkan hari-hari, melainkan waktu-waktu yang Allah tetapkan. Kita semuanya menunggu waktu yang Allah tetapkan. Semua manusia menunggu waktu kematian, menunggu kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penantian-penantian itulah yang kemudian kita butuh bimbingan, butuh wahyu. Kita sangat berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepanjang kita menanti waktu yang Allah tetapkan, tidak ada yang tahu berapa lamanya, sepanjang itulah kita tentu selalu berusaha, selalu bergantung kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, sembari kita ikhtiar dengan maksimal, terus-menerus menggali, menyaksikan, mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah, dari nikmat-nikmatnya, dari semua yang ada dalam kehidupan alam Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma nunaji rusulana, dan kemudian pula para rasul, para nabi akan Allah selamatkan. Semuanya Allah selamatkan, demikian juga orang-orang yang beriman. Keselamatan ini merupakan hak kata Allah Subhanahu wa ta'ala, haknya orang-orang beriman. Sebagai bukti kasih sayang Allah yang sangat agung, yang sangat luhur kepada orang-orang yang mengimaninya. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Ayat 103 ditutup dengan ungkapan pernyataan Allah, sungguh kewajiban atas kami, kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, hak kita orang-orang beriman adalah menyelamatkan, diselamatkan oleh Allah, dan sungguh kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Banyak juga di ayat-ayat yang lain bahwa jika kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah wahai Ibnu Abbas, maka Allah akan menjagamu, menjaga hak-hak Allah, menjaga kewajiban yang wajib kita laksanakan, menjaga seluruh larangan-larangannya untuk tidak kita laksanakan, menjaga semua kebaikan-kebaikan Allah, menjaga nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan menjaga kita semuanya insya Allah. Ayat ini dikaitkan dengan hadis Ibnu Abbas tadi untuk menunjukkan betapa Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 104, ini perintah. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, jika kalian masih meragukan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi aku pasti akan menyembah Allah yang akan mewafatkan semua manusia. Aku pula hanya diperintah oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman. Ayat ini perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada seluruh manusia bahwa beliau selalu akan bersama Allah, selalu akan menjalankan semua petunjuk Allah, selalu akan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dan karenanya Allah lah yang mematikan, Allah lah yang mewafatkan semuanya. Kemudian Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan bahwa ia hanya beriman kepada Allah,
ia akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Juga di ayat 105, dan Allah memerintahkan kepadaku untuk menghadapkan wajahku kepada agama yang hanif, agama yang lurus, dan sekali-kali aku tidak mungkin mempersekutukan, aku tidak mungkin berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Mu'adz bin Jabal mengingatkan tentang ayat ini. Saat itu Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqullah 'alal ibad?" Apa hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hambanya? Sahabat Mu'adz dengan santun mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasul memberitahu kepada Mu'adz bin Jabal, "Ayya'buduhu wa la yusyriku syai'ah." Sungguh hamba-hamba Allah wajib menunaikan ibadah dan tidak mempersekutukannya. Dan bagaimana, kata Rasul, kembali bertanya kepada sahabat Mu'adz, kalau mereka menjalankan ibadah dan tidak berbuat syirik? Sahabat Mu'adz pun kemudian tetap menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Inilah akhlak beliau yang mulia. Beliau mengagungkan, menyerahkan sesuatu yang ia tidak ketahui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah yang maha tahu pasti. Rasul lebih tahu karena dibimbing oleh wahyu. Saat itulah Rasul kemudian menjawab pula, menyampaikan pesannya, jika hamba-hamba Allah beribadah dan tidak berbuat syirik, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan betapa kewajiban kita semuanya beribadah dan hak kita untuk mendapatkan keselamatan di yaumil qiyamah kelak. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Dan janganlah kamu wahai Muhammad memohon, mengagungkan, menyembah selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat, tidak pula dapat memberikan bahaya. Jika engkau berbuat demikian, artinya bergantung kepada selain Allah, artinya menyembah kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, maka jika engkau melakukan itu, innaka idzam minadh dhalimin, sungguh engkau termasuk orang yang menganiaya diri sendiri, karena itu kerugian yang pasti akan dialami. Dan diingatkan di ayat 107, semua yang terjadi pada kita, apakah bentuknya kemanfaatan, bentuknya kebaikan, atau sebaliknya bahaya, madarat dan lain sebagainya, itu adalah pasti ketetapan Allah. Jika Allah menimpakan kepadamu dengan bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah. Namun jika Allah menghendaki turunnya kebaikan, hadirnya kebaikan, tidak ada pula yang dapat menolak karunia Allah. Dialah Allah yang menganugerahkan apapun kepada hamba-hambanya, man yasha, siapa yang Allah kehendaki, dan dialah Allah yang bersifat Maha Pengampun, Maha Kekal kasih sayangnya kepada seluruh umat manusia. Inilah qaidah al-hayah. Inilah sunnatullah, bahwa apa yang terjadi kepada manusia merupakan ketetapan Allah. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang dapat menolak. Apakah menghendaki bahaya, menghendaki ujian, atau menghendaki kenikmatan, menghendaki kebaikan, seluruhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan bukti kekuasaan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, sudah datang kebenaran dari Allah. Sebagian ulama tafsir memahami al-haqqu di ayat 108 adalah Al-Quran. Karena Al-Quran berisi kebenaran. Semua kisah-kisahnya, pesan-pesannya, petunjuknya, pelajarannya pasti datang dari Allah, sebuah kebenaran. Maka kembali lagi Allah ingatkan, siapa yang mendapat petunjuk, dialah yang dapat memberi kebaikan kepada dirinya. Sedangkan yang memilih kesesatan, maka dia sungguh telah menyesatkan diri sendiri. Maksudnya adalah seluruh yang dilakukan itu akan dijadikan
pertimbangan oleh Allah. Apakah dia termasuk yang mendapat petunjuk atau mendapat kesesatan? Tetap manusia diberikan kesempatan untuk ikhtiar. Wa hadainahun najdain, dan kami memberi petunjuk kepada manusia dua jalan. Apakah ia memilih jalan kebaikan atau ia memilih jalan keburukan? Apakah ia memilih jalan petunjuk Allah atau ia malah berseberangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikhtiar dihukumi wajib. Menjalankan semua yang Allah ridhoi dihukumi wajib. Namun hasil akhir, keputusan akhir, hidayah atau kemudian dolalah hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, diperintah oleh Allah untuk mengingatkan seluruh umatnya bahwa petunjuk ada di tangan Allah, kesesatan ada di tangan Allah, tapi kewajiban manusia berikhtiar, mencari terus-menerus, menjaga terus-menerus petunjuk Allah dan menghindari semua yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ana alaikum biwakil. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, sebagai rasul utusan Allah, adalah juga seperti manusia, tidak dapat memberikan petunjuk, tidak dapat memaksakan hidayah kepada manusia. Seluruhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas Rasul menyampaikan, tugas Rasul mengajak, tugas Rasul menuntun umatnya. Hasil akhirnya masing-masing umat akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karenanya di akhir surat Yunus, yaitu ayat 109, wattabi ma yuha ilaika, ikutilah semua yang Allah wahyukan kepadamu, wasbir hatta yahkum Allah, dalam kita menjalankan kebaikan, mengikuti petunjuk. Mungkin ada godaan, mungkin ada tantangan, maka bersabarlah terus menerus dalam petunjuk itu, hatta yahkum Allah, batas waktunya sampai Allah putuskan. Maksudnya adalah keputusan atau ketetapan tentang akhir kehidupan ini. Sudah berakhir kehidupan, maka selesailah ketetapan Allah untuk manusia. Wa huwa khairul hakimin, dan selalu yakin dengan ketentuan Allah, dengan sifat Allah khairul hakimin, sebaik-baik yang memberikan keputusan, seadil-adil yang memberikan keputusan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jawabannya bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tidakkah Allah hakim, pemberi keputusan yang paling bijaksana, yang paling adil? Jawabannya benar. Kami semuanya menjadi saksi atas sifat Allah yang agung, yang mulia. Inilah akhir dari surat Yunus, berakhir di ayat 109. Kembali Allah ingatkan untuk kita mengikuti petunjuk Allah, mengikuti tuntunan Allah, mengikuti tuntunan Rasul, bersabar dalam mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya hingga batas waktu yang Allah tetapkan. Insya Allah semuanya akan berbuah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia kita, dan insya Allah kebahagiaan, kemuliaan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul aliyyul azim. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah, wabil khusus segenap pengurus, ketua Majelis Ta'lim yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat kita, penolong kita semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan 4 ayat di surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Wallahu a'lam. Inilah yang disebut dengan ungkapan awal surat dengan huruf hijaiyah. Alif lam ra. Wallahu a'lam bissawab. Tidak ada yang mengetahui, dan ini pula menjadi salah satu tanda dari mukjizat Al-Quran. Ada ungkapan, ada bahasa, ada kalimat yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Ini pula mukjizat bahasa Al-Quran, bahwa ada bahasa yang tidak sama dengan bahasa manusia.
Al-Quran benar berbahasa Arab, tapi Al-Quran punya banyak kelebihan, keutamaan, dan keunggulan dibanding bahasa Arab manusia. Al-Quran turun kepada orang Arab, tapi belum tentu semua mereka memahami Al-Quran kalau tidak merujuk kepada kitab-kitab, kalau tidak merujuk kepada hadis-hadis, kalau tidak merujuk kepada pandangan para sahabat tabi'in, insya Allah. Kitabun uhkimat ayatuhu, inilah Al-Quran yang Allah telah susun dengan sempurna. Tidak ada susunan dari Al-Quran yang tidak sempurna. Susunan hurufnya, susunan lafaznya, susunan kalimatnya, susunan ayatnya, dan bahkan susunan surat-suratnya. Dan semuanya, kata Allah, fussilat, sudah dijelaskan dengan rinci. Tentunya maksudnya adalah semua yang Allah sampaikan, kemudian disampaikan oleh Rasul, dijelaskan oleh Rasul, berikutnya oleh para sahabat, berikutnya oleh para tabi'in, dan tentu pada akhirnya al-ulama warathatul anbiya. Allah siapkan para ulama, pewaris para nabi, yang tugasnya adalah membimbing, menuntun, menyampaikan, menjelaskan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dengan rinci, dan itulah Al-Quran milladun hakimin khabir, dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah ingatkan sifat kebijaksanaannya, maka seluruh yang ada di dalam Al-Quran menunjukkan maha bijaksana Allah. Perintahnya, larangannya menunjukkan maha bijaksana Allah. Khabir, maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk kehidupan dunia kita, terbaik pula untuk kehidupan akhirat kita. Maka kita sangat yakin dengan maha mengetahui Allah. Untuk itulah, janganlah kalian menyembah melainkan Allah. Sungguh, aku Nabi Muhammad SAW hanya memberikan peringatan dan hanya memberikan kabar gembira. Nadhiru wa basyir, ini menjadi sifat atau menjadi tuntunan Rasul dalam mengajak, membimbing kaumnya. Kadang-kadang dengan nadhir, peringatan-peringatan, kadang-kadang yang paling banyak tentunya dengan basyir, memberikan kabar gembira. Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Kaidahnya dipesan oleh Rasul SAW, perbanyaklah kalian memberikan kabar gembira, jangan menjauhkan umat dari Al-Quran. Kemudian berikanlah kemudahan, mudahkanlah mereka, jangan mempersulit, jangan membuat kesukaran-kesukaran kepada mereka. Maka kedudukan nadhir sebagai pemberi peringatan, kedudukan basyir sebagai pemberi kabar gembira, itulah tugas dan fungsi atau sikap dari Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu sikap pula bagi para da'i, bagi para ulama, bahkan bagi kita semuanya, orang tua, bagi siapapun, agar selalu menjaga keseimbangan antara keduanya. Tetapi Rasul mengingatkan bahwa al-basyir, memberi kabar gembira, al-bisyarah didahulukan, diperbanyak dari memberikan peringatan. Kemudian Allah perintahkan pula untuk seluruh umat manusia senantiasa beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tu'bu ilaih, dan hendaklah kalian semuanya selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian tetap bertobat kepada Allah. Istighfar, kata para ulama, adalah muqaddimatut taubah, pengantar dari taubat. Setelah kita beristighfar betul-betul dengan lisan yang tulus, kita menyesal dan mohon ampun, kita buktikan dengan taubat, yaitu dengan perilaku dan perbuatan, yaitu dengan banyak dan menambah banyak kebaikan-kebaikan. Sehingga insya Allah, sebagaimana nanti di surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sekarang dan masa yang akan datang akan menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu kita, akan menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Itulah taubat yang disebut dengan taubatul hal, taubat dengan perilaku, taubat dengan perbuatan, taubat dengan keadaan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di kalimat berikutnya, masih di ayat ketiga, jika manusia selalu beristighfar dan memohon ampun, maka Allah akan memberikan kesenangan. Bentuknya adalah rizki yang berkah,
Bentuknya adalah kesenangan hidup, ketenangan ila ajali musamma, hingga batas waktu kehidupan manusia. Allah pula akan menambahkan keutamaan atas keutamaan yang sudah ada, kenikmatan atas kenikmatan yang sudah ada, rahmat atas rahmat yang sudah ada, ketenangan atas ketenangan yang sudah ada. Jadi semakin dilimpahkan oleh Allah, semakin diperluas oleh Allah, semakin diperbanyak oleh Allah. Syaratnya istighfar dan bertobat. Jika kalian berpaling, inilah lawannya, inilah mafhum mukhalafahnya, maka aku khawatir, kata Rasul, kalian ditimpa oleh Allah azab yang sangat besar. Berarti cara kita untuk selalu ditambah kenikmatannya, ditambah keutamaannya, selalu kita mendapatkan rezeki yang berkah, kesenangan yang baik, adalah dengan terus-menerus beristighfar, terus-menerus bertobat kepada Allah. Dan kita tidak pernah berpaling dari tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diakhiri dengan ayat keempat, ilallahi marji'ukum, hanya kepada Allah kalian semuanya akan dikembalikan, kalian semuanya akan bertemu Allah. Tidak ada manusia yang kekal dalam hidup ini, semuanya akan menghadapi kematian. Setelah kematian berada di alam barzah, nanti ada alam akhirat. Saat itulah ia akan kembali kepada Allah, akan ditanya beberapa hal. Kalau di dalam hadis disebutkan 4 hal yang ditanya. Tentang usianya, untuk apa digunakan, tentang masa mudanya, khusus karena masa muda biasanya banyak ya yang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemudian tentang hartanya, dari mana dan untuk apa, dan kemudian juga tentang ilmunya, untuk apa ia gunakan. Keempat itulah yang akan ditanya oleh Allah berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama 'abdin, tidak berganjak kaki anak Anda melainkan ditanya tentang 4 hal. Jika lulus dengan jawaban yang memuaskan, jawaban yang menunjukkan keimanan dan ketakwaannya, maka insya Allah surgalah balasannya. Semua manusia akan dikembalikan, dalam arti semuanya akan dipertemukan dengan Allah, dimintai pertanggungjawaban, ditanya, kemudian diberikan balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya di dunia. Tidak ada yang salah dari Allah untuk membalas semua perbuatan manusia. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sungguh dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Segalanya adalah bukti dan tanda kebesaran kekuasaan Allah. Semua kita mengikuti tuntunan Allah, dan semua kita dipersaksikan kebesaran dan keagungan Allah. Nikmatnya Masya Allah tiada terhingga, keagungannya tidak mungkin kita tandingi. Seluruh keagungan yang ada, dari ciptaannya, dari kita bahkan manusia, dari semua yang ada dalam tubuh kita, dari yang tiap hari kita hirup dari udara ini, dari semua makanan minuman yang kita konsumsi, dari semua tanaman, dari semua anugerah Allah yang tiada terhingga. Itulah bukti bahwa Allah sayang dengan kita. Allah amat mengasihi kita semuanya. Maka balasannya atau pulangannya adalah kita pula menjaga Allah, kita pula terus-menerus mengikuti tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akhir dari kehidupan kita husnul khatimah, dan akhir kehidupan kita pula adalah kebaikan, kebahagiaan. Dan nanti ketika kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, berarti kita menjadi tanda dari Allah bahwa kita layak insya Allah mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah hidup kami, akhirilah hidup kami dengan akhir yang paling baik, dengan amal yang paling baik, dengan ibadah yang paling baik, dan layakkanlah kami mendapatkan surgamu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.